Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Devi Safriansyah dari kelas 10A, absen 26. Dan kali ini saya akan presentasikan tentang PPT teks hikayat yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks hikayat yang ditugaskan oleh Bu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, Bu Heni Wahyu Ningrati. Oke, jadi di pengertiannya, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Isi cerita hikayat biasanya bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Di sini ada tujuannya. Hikayat bertujuan sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh hikayat yang mungkin pernah kamu baca yaitu Hang Tua, Perang Palembang, dan 1001 Malam. Di dalamnya terdapat cerita yang membuat pembacanya akan merasa hanyut. Jadi nilai-nilai dalam hikayat itu ada satu, moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Yang kedua ada nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Dan yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Nah, di sini ada ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama ada kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Yang kedua anonim. Hikayat bersifat anonim, maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Yang ketiga ada kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali ceritakan memiliki kesaktian tertentu. Yang keempat ada istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Yang kelima ada arkais. Hikayat bersifat arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang keenam statis. Penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain atau hikayat dari negara lain. Yang ketujuh edukatif. Walaupun bersifat mustahil, hikayat biasanya mengandung amanat baik yang dapat menjadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Lalu di sini ada struktur teks hikayat. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran besar dari cerita. Bagian inilah yang akan dikembangkan lagi menjadi beberapa macam peristiwa. Yang kedua ada orientasi. Bagian orientasi berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek tempat, latar, waktu, dan suasana. Orientasi membantu cerita hikayat agar mudah dipahami pembaca dan menarik. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Yang keempat ada resolusi. Sementara resolusi merupakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh atau karakter dalam cerita. Struktur teks hikayat yang terakhir adalah koda. Bagian ini berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, di sini ada jenis-jenis teks hikayat. Teks hikayat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan aspek historis dan aspek isi. Dari aspek historis, yang pertama ada Melayu, yang kedua ada India, yang ketiga ada Arab Persia, dan yang terakhir ada Jawa. Nah, sedangkan di aspek isi itu ada yang sejarah, lalu biografi, agama, peristiwa, dan yang terakhir cerita. Nah, di sini ada bentuk-bentuk teks hikayat. Yang pertama ada cerita rakyat. Cerita ini digambarkan dengan jenaka. Biasanya hikayat cerita rakyat bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau benda. Yang kedua ada roman. Hikayat roman berisi tentang kisah cinta dan kisah rumah tangga. Yang ketiga ada epos. Hikayat epos berkisah tentang kepahlawanan seseorang. Yang keempat ada tambeh. Hikayat tambeh bercerita tentang pedoman hidup. Maka dari itu, kisahnya seringkali mengandung amanat yang bisa dipetik pembacanya. Yang terakhir ada cara. Cara merupakan bentuk hikayat yang berfokus pada seseorang tokoh terpuji. Bentuk hikayat ini juga termasuk dalam jenis hikayat biografi. Nah, berikut ini ada contoh-contoh teks hikayat. Di antaranya tuh ada hikayat Abu Nawas, hikayat Banjar, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Nakhoda Muda, dan hikayat Kalila dan Daminah, dan lain-lain. Nah, itulah PPT tentang teks hikayat yang sudah saya buat. Semoga kalian mengerti dan paham ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.